Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online Cross Harvest Church. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan kita bagi Allah kita, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Kami boleh mengecap dan kami boleh melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu saat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu yang manis. Dan kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Pengagungan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya.
Kau Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan, dengan segenap jiwa kami. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan, menjadi yang termanis di hadapan-Mu ya Bapa, dan menyenangkan hati Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami persilakan kepada hamba ini. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang baik, kami mengundang Engkau di rumah kami masing-masing bekerja. Engkau turun dengan kuasa kasih-Mu di setiap rumah tangga, di setiap orang yang
mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan, Kau bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu, dengan kedatangan kerajaan Allah turun menyambut kami, menerima kami sebagai orang-orang yang lemah, yang berdosa, yang membutuhkan Kau. Tuhan Yesus, datanglah dengan kuasa darah-Mu yang menyucikan kami, dan datanglah dengan kuasa kesembuhan membawa bilur-bilur Tuhan Yesus untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau, lapar akan firman Tuhan. Kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kesembuhan, roh kuasa, roh penyembahan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyapa saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online pada saat ini. Saya akan membahas saudara-saudara di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dan ini adalah khotbah yang keempat tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan melihat bersama-sama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus, ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam pencobaan Yesus yang dikerjakan oleh si Lucifer atau si iblis yang sudah jatuh di dalam dosa, saudara. Dan pencobaan yang ketiga dari si iblis ini adalah, kalau menurut catatan Injil Matius, Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kemudian iblis itu berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pencobaan ini adalah pencobaan yang berbeda dari pencobaan pertama dan yang kedua. Kalau pencobaan pertama dan kedua, ada satu kalimat pertama yang dikeluarkan oleh iblis, "Jika engkau anak Allah." Tapi di dalam pencobaan yang ketiga ini tidak ada satu kalimat, "Jika engkau anak Allah." Langsung iblis memberikan satu penglihatan dalam sekejap, semua kerajaan dunia ini dengan semua kemegahannya, lalu berkata kepada Yesus Kristus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Saudara, simpel saja permintaan iblis. Yesus akan menerima semua kerajaan dunia dan semua kemuliaannya. Orang-orang yang sudah ditundukkan oleh iblis akan diberikan kepada Yesus. Dan seluruh kekayaan dunia akan diberikan kepada Yesus. Jikalau Yesus dikatakan sujud menyembah iblis ini. Dikatakan semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata yang penting di dalam perkataan iblis ini adalah pertama kata sujud. Peto, kata peto. Peto itu adalah
turun dari tempat tinggi dan kemudian tersungkur, fall down, dan bercahaya hatinya. Sesuatu yang terjadi adalah kalau Yesus itu dari tempat tinggi itu dia turun dan kemudian sujud di hadapan iblis. Dan yang kedua adalah kata menyembah, proskuneo. Ini adalah satu istilah yang di abad ke-21 menjadi satu istilah yang sangat penting. Di mana-mana di seluruh dunia menjadi persoalan yang dibahas. Soal penyembahan, proskuneo. Apa artinya proskuneo? Proskuneo itu adalah mencium. Adalah seperti seekor anjing yang menjilat-jilat kaki atau tangan dari tuannya. Dan saudara, ini adalah satu wujud, satu penghormatan, penundukan diri. Satu wujud cinta kasih dari seekor anjing kepada tuannya. Dan ini adalah gambaran satu penyembahan dari anjing itu kepada tuannya. Ketaatan yang sepenuhnya kepada tuannya. Mengasihi dan menghormati. Nah seperti ini saudara. Saudara, saya memikirkan tentang pencobaan. Ada 3 kali Yesus dicobai oleh si iblis di dalam padang gurun waktu dia dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis, saudara. 3 kali pencobaan ini, saudara, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Matius berbeda sama Lukas, saudara. Urutan pencobaannya, saudara, berbeda. Kalau di dalam Injil Matius, saudara, pencobaan Yesus ditarik oleh iblis, dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan diperlihatkan kepada Yesus itu semua kerajaan dunia. Itu pencobaan yang ketiga. Kalau di Lukas ini pencobaan yang kedua, saudara. Tetapi yang sama baik Lukas maupun Matius, saudara, tidak ada kata-kata untuk pencobaan jenis ini, saudara. Jika engkau anak Allah. Kalau menurut saya, saudara, ini memang adalah pencobaan yang ketiga dari iblis kepada Yesus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu bukan persoalan yang penting mengenai urutan, saudara. Lukas tidak membicarakan soal urutan yang dipentingkan. Lukas mau bicara bahwa Yesus dicobai oleh iblis. Dan kita pun sebagai anak-anak Allah, kita jangan sampai lengah waktu kita dicobai oleh iblis. Nah saudara, salah satu yang jelas sekali menjadi perhatian kita tentang pencobaan Yesus di atas gunung yang sangat tinggi ini adalah soal seluruh kekayaan kerajaan dunia. Dan iblis berkata, semua itu, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Saudara, jika Yesus seandainya kata iblis, turun dari tempat yang tinggi. Dia sujud tersungkur di depan iblis. Mencium kaki iblis. Dan di situ maka terjadilah semua kerajaan dunia diberikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ini sebetulnya adalah penghujatan yang sangat besar. Dan satu penghinaan yang sangat besar. Dari si iblis terhadap anak Allah yang tunggal Yesus Kristus. Sesungguhnya adalah satu dosa yang iblis tawarkan kepada Yesus. Supaya Yesus itu bisa melakukan sesuatu kompromi dengan iblis. Saudara, tidak usah dia mati di atas kayu salib. Semua akan diserahkan kepada Yesus Kristus. Dan di situ seluruh rencana Allah akan digagalkan oleh pekerjaan iblis ini, saudara. Ada satu hal yang sangat menjanggalkan hati Yesus, saudara. Sebab apa? Kalau saudara memperhatikan dalam perjanjian lama, ada 3 orang yang berasal daripada Yehuda, saudara. Dibawa ke dalam pembuangan di Babel oleh Nebukadnezar. Sadrah, Mesah, Abednego. Dan ketiga orang ini, saudara, disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Pada waktu musik dibunyi-bunyikan semuanya, 3 orang ini harus menyembah. Kalau tidak menyembah, mereka akan dibuang, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara, ketiga hamba-hamba Tuhan ini, saudara, Sadrah, Mesah, Abednego tidak bersedia untuk menyembah. Walaupun diiming-imingi keselamatan, dia tidak mau, saudara. Kerja, posisi tetap, asal menyembah, dia tidak mau, saudara. Ada sesuatu yang sangat luar biasa. Justru ditanya oleh Nebukadnezar sendiri, kamu betul orang yang tidak mau menyembah patung yang sudah kubuat itu, yang sudah kudirikan? Memang kami tidak mau menyembah. Tidak usah tanya macam-macam. Kami memang tidak mau menyembah. Walaupun nyawa kami taruhannya, kami tetap tidak akan menyembah. Nah saudara, itu sebabnya maka di dalam kitab suci ada satu hal yang luar biasa sekali. Nebukadnezar itu membuat perapian tersebut dinyalakan lebih hebat 7 kali lipat. Ya, saudara, kalau
membaca di dalam kitab suci, meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dan kemudian saudara, seluruh pakaiannya semua itu dianggap najis, diikat dan dilemparkan ke dalam perapian itu. Sebelumnya saudara, orang yang membakar perapian itu pada mati kepanasan saudara. Tapi waktu Sadrah, Mesah, Abednego, dia memilih menyerahkan hidupnya, tubuhnya, nyawanya daripada dia menyembah patung Nebukadnezar. Dia memilih kehilangan nyawanya saudara. Maka Tuhan datang, Yesus Kristus datang dalam rupa seorang anak manusia bersama-sama dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Yesus adalah pribadi anak Allah yang tunggal, yang menjadi manusia. Dia merendahkan diri sebagai manusia, dan di situ dia menjadi satu contoh teladan bagaimana Yesus tidak pernah tidak setia kepada Bapanya yang di surga. Dia akan menyembah Bapa dengan segenap hati, segenap cinta kasihnya kepada Bapa di surga. Itu sebabnya maka di dalam kitab suci, dalam pencobaan ini karena sudah keterlaluan, maka Yesus menghardik iblis. Nyala iblis! Ada tertulis, sebab ada tertulis. Karena Yesus memang selalu kalau melawan iblis, dia bicara memakai firman Tuhan. Dan firman itu diperkatakan kepada iblis, tetapi satu hal saudara, firman itu diperuntukkan untuk dirinya. Ada tertulis. Dikatakan di dalam kitab suci saudara, perkataan Yesus Kristus di ayat yang ke-10. Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu ayat 11, iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Malaikat-malaikat itu datang senang sekali melayani Yesus. Rajanya yang sudah menang melawan iblis di dalam pencobaan. Dia berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Satu hal yang luar biasa. Nah saudara, saya ingin membahas soal penyembahan saudara. Kalau saudara mengerti soal penyembahan, pertama iblis itu sangat jelas. Penyembahan itu harus didahului oleh satu sikap sujud. Tersungkur di depan, merendahkan diri. Ya, sujud adalah satu tindakan turun dari tempat yang tinggi dan kemudian menyembah. Nah saudara, banyak sekali anak-anak Tuhan. Ini memang iblis mengajarkan sesuatu untuk dirinya, tetapi kita tahu dia mengambil, menjiplak sesuatu yang memang harus untuk Allah ditujukan kepada dirinya. Satu kekurangan ajaran yang sangat heboh dari iblis. Nah saudara, kalau kita mau menyembah Tuhan yang benar, jangan saudara punya sikap hati sebagai seorang yang hebat. Saudara harus turun dari tempat yang tinggi. Saudara jangan menyembah Tuhan, nyanyi kakinya jegang. Ya, ada orang yang menyembah Tuhan kakinya jegang, lalu kemudian gayanya seperti orang yang santai. Itu bukan sikap sebagai seorang penyembah, saudara. Penyembahan itu harus turun dari tempat tinggi. Saudara harus berada dalam hati yang merendah di hadapan Allah. Dan yang kedua, saudara, di sini disebut menyembah proskuneo. Saudara, proskuneo itu adalah seperti seekor anjing yang mendekat. Jadi yang pertama, penyembahan itu saudara. Saudara kalau mau menyembah harus merendahkan diri lebih dulu. Dan saudara turun dari tempat yang tinggi. Saudara posisi raja, saudara posisi sebagai direktur, sebagai posisi apapun. Engkau harus turun di tempat yang paling rendah. Di situ engkau tersungkur di hadapan Allah. Secara fisik mungkin kau tidak melakukan seperti itu, saudara, tetapi dalam batinmu engkau harus merendahkan diri seperti itu. Yang kedua, saudara, engkau menyembah itu harus mendekat kepada Allah. Nah, saudara, ini sangat penting sekali di dalam perjanjian lama soal mendekat kepada Allah. Saudara, kalau tidak punya hati mendekat kepada Tuhan, saudara tidak akan punya hati menyembah. Saya mau garis bawah ini. Saudara, selama tidak punya hati mau dekat sama Tuhan, mau diputar balik kayak apa, didorong-dorong kayak apa, engkau tidak akan pernah punya hati menyembah. Maka dari itu sesuatu yang penting, saudara harus punya hati menyembah. Saya bacakan Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini satu penyembahan yang harus dilakukan dengan hati yang gentar kepada Tuhan. Nah saudara, dalam masyarakat Israel, pada zaman Musa, kalau orang mau menyembah Tuhan itu diharuskan oleh Tuhan, ya pergi ke padang gurun di gunung Tuhan, kemudian di situ menyembah Allah.
Saya bacakan Keluaran pasal 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Pasal 7 Keluaran ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ini adalah perkataan Musa kepada Firaun, saudara. Waktu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, saudara, ada satu peraturan dari Tuhan. Siapa yang mau beribadah kepada Tuhan, dia harus pergi dari tempatnya untuk mendatangi tempat yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, tempat yang dikuduskan oleh Tuhan, di mana Allah bertata dan memerintah di situ. Maka harus mendekat kepada Tuhan, harus meninggalkan tempat posisinya, berjuang untuk menuju ke tempat di mana Tuhan sudah menetapkan sebagai tempat kehadirannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-33, pada waktu Tuhan bicara sama Musa, saudara, Tuhan berkata, ada satu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara, ada satu jarak yang juga ditetapkan oleh Allah di dalam perjanjian lama antara diri Allah dengan umat yang sedang menyembah. Tetapi sesuatu yang penting, penyembahan dalam perjanjian lama, umat perjanjian lama harus datang kepada Tuhan menyembah dengan mendekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan menempatkan dirinya di gunung Allah, gunung Tuhan, gunung Sinai, maka umat Israel kalau mau menyembah, dia harus pergi naik ke atas gunung itu seperti Musa, saudara. Pada waktu Musa mendengar suara Tuhan yang dahsyat, akulah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara, Musa mendengar itu, maka dia sujud kepada Tuhan. Nah, saudara, di tempat itu ada jarak antara Tuhan dengan umatnya yang menyembah, saudara. Apalagi kepada bangsa Israel yang hidupnya kocar-kacir, tidak setia sama Tuhan, itu jaraknya makin jauh lagi, saudara. Nah, sesuatu yang penting dalam perjanjian lama, ada satu yang harus kita garis bawahi. Tuhan itu memilih tempat kediamannya di dalam perjanjian lama. Nah, kalau dia memilih bait suci, ada tempat ruang maha kudus, tempat tahta Tuhan, lalu ada tempat kudus. Dan di tempat itu, saudara, imam boleh masuk. Tetapi di tempat maha kudus, hanya setahun sekali imam-imam yang terpilih itu mereka boleh masuk ke tempat maha kudus itu. Dan yang lain-lain umatnya jauh sekali dari hadirat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu bangsa Israel berdosa, maka kemuliaan Tuhan itu pergi meninggalkan bait suci dengan bertahap. Seperti yang kita lihat di dalam kitab Yeskiel, saudara, ada satu hal yang sangat penting, saudara, di dalam kitab Yeskiel. Setelah Tuhan menghukum umatnya, dia mencurahkan murkanya kepada umatnya, maka Tuhan kemuliaannya kembali lagi ke Yerusalem. Walaupun sudah menjadi reruntuhan, tetapi saudara, bukan soal mewahnya gedung, tetapi yang penting disitulah Tuhan memilih. Maka orang yang mau menyembah harus datang mendekat. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk memikirkan. Kalau saudara mau menyembah Tuhan, saudara harus punya hati meninggalkan segala sesuatu. Urusanmu, kesibukanmu, kepentinganmu. Lalu dekatlah kepada Tuhan. Hatimu lebih dulu mau mendekat kepada Tuhan. Saudara coba bayangkan ya. Saudara tahu enggak caranya mendekat kepada Tuhan? Saudara mesti berpikir, gimana ya caranya saya mendekat kepada Tuhan? Itu adalah persoalan hati, saudara. Hati yang mau mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Saudara, tinggalkan kesibukan-kesibukanmu. Tinggalkan urusan-urusanmu. Mungkin kau punya anak, punya urusan masak, pekerjaan, macam-macam. Kau mau menyembah? Kalau engkau mau menyembah, engkau harus punya hati. Jangan nomor satu urusanmu, tetapi urusan Tuhan, yaitu diri Tuhan sendiri nomor satu. Sudah menyembah, mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan,
mau ketemu sama wajah Tuhan. Ada dalam kitab suci perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub. Perempuan itu berkata kepada Yesus Mesias, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini di Samaria. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini bicara soal konteks perjanjian lama, saudara. Ayat 20 tadi ya. Yohanes pasal 4. Sekarang ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, apa artinya saudara? Perjanjian baru merupakan satu pembaharuan penyembahan. Kalau dalam perjanjian lama saudara, orang datang dari tempat jauh meninggalkan tempatnya pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Dalam perjanjian baru Yesus mengatakan bukan di Yerusalem. Bukan di gunung ini, di Samaria, bukan. Lalu di mana? Di mana-mana saja kita bisa menyembah Yesus. Bisa menyembah Bapa di surga, bisa menyembah Roh Kudus. Saudara, satu hal yang luar biasa, perjanjian baru. Oleh karena Yesus telah mati bagi kita, sudah bangkit pada hari yang ketiga. Maka penyembahan itu dikatakan kita harus menyembah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Harusnya dalam bahasa Indonesia rohnya itu R-nya huruf besar. Roh Kudus dan kebenaran. Artinya apa? Roh Kuduslah yang menolong kita untuk melihat kemuliaan Allah di dalam iman kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sudah mesti masuk dalam hadirat Tuhan. Sudah mesti mencari hadirat Tuhan. Berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Dan di situ saudara pertolongan Roh Kudus dan saudara harus pakai cara kebenaran Alkitab. Bukan pakai cara-caramu sendiri dalam menyembah. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana cara menyembah. Ini menurut Alkitab saudara. Kita menyembah pakai firman Tuhan. Nomor satu, pakai firman Tuhan. Saudara, banyak sekali cara menyembah dari berbagai macam agama. Saya tidak mau bahas, tapi yang saya mau katakan tentang kekristenan. Ada cara macam-macam kekristenan. Tapi coba saudara perhatikan, bagaimana Roh Kudus memimpin saudara masuk dalam hadirat Allah. Saudara mesti prinsipnya tidak berubah saudara. Kita mesti hatinya mau mendekat kepada Tuhan. Engkau mau menyembah Tuhan, tidak bisa menyembah. Tidak mungkin. Kenapa? Karena engkau tidak pernah mau mendekat sama Tuhan. Tapi kalau hatimu mau dekat sama Tuhan, baru di situ engkau bisa menyembah. Maka saudara yang hidup dalam dosa, hatinya jauh dari Tuhan, tidak akan punya hati menyembah. Walaupun saudara pandai bicara, pintar memuji menyembah dengan nyanyian. Tapi kalau engkau hidup dalam dosa, engkau tidak bisa punya hati menyembah. Kalau engkau tidak punya kasih kepada Tuhan, engkau juga tidak bisa menyembah. Kalau engkau hatinya melekat dengan dunia, dengan kekayaan dunia, engkau juga tidak bisa menyembah. Sebab Tuhan itu harus nomor satu. Kerajaan Allah harus nomor satu. Firman Allah harus engkau cintai. Yang kedua saudara, unsur penyembahan yang penting adalah kita harus mengalami kebesaran Tuhan. Mengalami, bisa melihat secara kasat mata atau secara spiritual. Saudara harus mengalami dengan kuasa Roh Kudus. Saudara bisa dengan iman membaca kitab suci. Engkau melihat keagungan kasih Allah yang besar. Di situ engkau mengalami kebesaran Tuhan yang mengagumkan itu. Rasa di dalam hati kita, roh kita yang melihat keagungan Tuhan itu. Lalu kita meninggikan, memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Disitulah penyembahan. Dimulai dari merasakan, mengalami, melihat, mengalami keagungan Tuhan. Kebesarannya, mungkin kasihnya saudara rasakan.
Mungkin kelimpahannya Tuhan. Saudara rasakan. Mungkin kuasanya yang dahsyat. Mungkin kekudusannya yang dia tunjukkan kepada kita, yang dinyatakan kepada kita. Itu menjadi sebab di mana kita bisa menyembah dengan benar. Dalam kitab suci saudara, saya bacakan kitab Keluaran pasal 34 ayat 4 sampai 8. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dikatakan ayat 8, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Justru ada karakter Tuhan yang ditampakkan, yang membuat Musa kagum, dan hati penyembahnya tidak bisa ditahan lagi. Tuhan mengatakan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ini satu karakter yang luar biasa tentang kasih Allah. Tetapi dikatakan, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Keadilan Allah yang tidak bisa kompromi. Satu dialektika tentang kasih dan keadilan yang sangat besar, yang luar biasa. Membuat Musa takjub dan dia berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Ini satu hal yang luar biasa. Saya bacakan Yeskiel 44 ayat 4. Yeskiel dibawa oleh Tuhan melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Dikatakan, aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah. Saudara, pengalaman melihat sendiri kemuliaan Tuhan itu membuat Yeskiel sujud menyembah. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Perhatikan, malaikatnya huruf besar M-nya. Dia adalah Allah yang menjelma jadi malaikat. Saudara, itu sesuatu yang penting sekali. Penampakannya seperti manusia, tetapi dia adalah malaikat Tuhan. Dia adalah Tuhan sendiri, Yahweh sendiri. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian lalu mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Diperbuat oleh Tuhan itu keajaiban. Dikatakan ayat 20, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Malaikatnya huruf besar. Tuhannya semua huruf besar. Saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara mau punya hati menyembah. Mari renungkan firman Tuhan tentang keagungan Tuhan. Keagungan sifat-sifat karakter Tuhan. Dalam kitab suci saudara ada karakter yang tidak boleh saudara lupakan. Yaitu kasih Allah yang besar luar biasa. Saudara, di seluruh keyakinan agama ada keyakinan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir. Itu keyakinan yang betul. Tetapi keyakinan Allah yang Maha Kasih itu sesuatu yang melampaui pikiran-pikiran manusia. Sebab dia mengasihi kita sampai mengorbankan nyawanya buat kita, saudara. Itu sesuatu yang melampaui, menembus segala sesuatu, saudara.
Dia mengorbankan nyawanya, memberikan anak yang tunggal buat kita, supaya kita diselamatkan, diampuni, dan dijadikan milik kesayangannya. Itu satu hal yang luar biasa. Mari kita menyelidiki kasih Tuhan, maka engkau akan punya hati menyembah. Selidiki kita tentang kekudusan Tuhan, maka engkau akan punya hati menyembah. Engkau merasakan kekudusan Tuhan dalam kitab suci, engkau akan punya hati menyembah. Kalau engkau baca kitab suci sambil ngantuk, engkau tidak mengenal tentang kebesaran Tuhan, engkau tidak akan bisa menyembah dengan sungguh-sungguh. Saudara, rasa kagum itu harus ada dalam hati kita. Entah kagum karena kasih Tuhan, keadilannya, kemahakuasaannya. Oh saudara, membuat hati kita menyembah. Saudara, kalau kita menyembah Tuhan, yang ketiga unsur yang harus ada, kita harus memberikan diri kita, kasih kita kepada Tuhan. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara mau menyembah Tuhan, engkau harus mengasihi Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu penting sekali. Pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Cintanya pemazmur kepada Tuhan membuat pemazmur suka menyembah. Saudara, gerakan penyembahan yang sekarang terjadi di seluruh dunia sesuatu yang luar biasa, yang sangat baik. Tetapi pertanyaan saya, punyakah kita hati yang mencintai Tuhan? Selain hati mencintai Tuhan, kita harus hormat kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 11 tadi sudah saya bacakan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ada satu penghormatan yang kudus kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya satu penyembahan itu harus merupakan satu ekspresi dari person hati kita yang paling dalam, spirit kita atau hati kita. Dan di situ saudara ada satu keintiman kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita kasih, yang kita hormati. Nah, saudara, maka dari itu di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, soal memberi persembahan dalam ibadah itu sesuatu penyembahan yang tidak bisa dilepaskan. Contoh, pada waktu orang-orang Majus datang kepada bayi Yesus, mereka mempersembahkan apa? Menyembah lalu mempersembahkan apa? Emas, kemenyan dan mur. Karena apa? Itu satu pemberian hati. Tak boleh dilepaskan. Abraham menyembah Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, anak janji. Anak dari janji yang ditunggu-tunggu, dinantikan dari seorang yang dia kasih, Sarah. Saudara, dipersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara tidak bisa menyembah Tuhan tanpa memberikan hati kepada Tuhan. Kalau engkau terlalu cinta sama dirimu sendiri, engkau cinta sama dunia, engkau tidak akan punya hati menyembah. Tidak mungkin. Saudara mesti cinta sama Tuhan di atas segala-galanya. Yang keempat, yang terakhir. Kita harus menaruh diri kita di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Yang kuasanya itu melebihi segala sesuatu. Yang melampaui segala sesuatu yang tak terpahami. Yang hikmahnya menembus segala sesuatu. Yang kuasanya melebihi segala sesuatu. Kita letakkan diri kita di bawah kedaulatan Tuhan. Maka sujud itu adalah sikap yang penting sekali. Sikap hati yang sujud kepada Tuhan. Maka perkataan Tuhan Yesus, ada kata, enyalah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata berbakti penting sekali. Artinya apa berbakti, saudara? Berbakti itu adalah tindakan merendahkan diri, melayani dengan kasih. Mau menyembah dengan perbuatan. Artinya apa, saudara? Saudara menyembah itu bukan cuma urusan saudara mau mendekat saat-saat tertentu tok. Tapi seluruh hidup kita bakti kepada Tuhan. Seluruh hidup kita harus merupakan satu penyembahan kepada Tuhan.
Ini penting sekali, ya. Ada seorang yang bernama Saint Bernard. Dia seorang rahib yang luar biasa cerdas, tetapi juga punya hati yang mengasihi Tuhan. Justru dia bilang begini, orang itu bisa melayani Tuhan karena dua alasan yang berbeda. Sama-sama sibuk, kerja keras sama-sama. Yang satu untuk dirinya sendiri. Dia kerja keras untuk Tuhan. Yang ini bukan penyembahan. Ada yang kedua, saudara. Kerja keras untuk Tuhan. Hatinya untuk Tuhan. Motivasinya bukan diri sendiri. Tapi motivasinya karena Tuhan. Ini yang disebut penyembahan. Nah, saudara-saudara, yang disebut sebagai berbakti. Kita melayani Tuhan, sibuk-sibuk. Kita kerja pagi sampai malam. Biar itu menjadi bakti saudara kepada Tuhan. Saudara, ujung-ujungnya engkau memberikan bakti itu bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi manusia. Nah, ini penting sekali. Seluruh hidup kita semua dari lahir sampai mati, seluruh hidup kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Maka Paulus berkata, hidupku adalah Kristus. Ini hidupnya adalah penyembahan, saudara. Hidup Paulus, dia berbicara dalam bahasa roh lebih banyak daripada orang-orang lain. Tapi yang utama bukan bicara bahasa roh saja. Semuanya dia kerjakan dengan giat, bahkan lebih giat daripada Rasul Petrus. Dari Rasul Yohanes lebih giat daripada Rasul Yakobus. Lebih giat dari semua rasul yang lain. Di hidupnya adalah untuk Kristus. Seluruh hidupnya adalah penyembahan. Dia memberi buah. Hidup yang memberi buah. Saudara, penyembahan itu akan mendatangkan berkat Tuhan. Sadrah, Mesah, Abednego, 3 orang. Dia diproteksi dari api yang menyala-nyala. Kalau engkau menyembah iblis, upahmu apa? Harta. Jelas, cuma dunia punya harta. Iblis tidak bisa kasih yang lain-lain. Iblis akan kasih harta, tapi engkau kehilangan nyawamu. Ya, cuma 1 kali anak Allah sujud sembah, semua akan diberikan. Tapi Yesus tahu ini penghujatan yang besar. Nyala iblis. Ada tertulis, manusia harus hidup menyembah kepada Tuhan saja. Hanya kepada Tuhan saja berbakti. Saudara, jangan cari harta saja. Carilah Tuhan. Cintailah Tuhan di atas segala-galanya. Ingin dekat sama Tuhan, engkau akan punya hati menyembah. Ya, simple saja. Engkau mau punya hati menyembah, kuncinya hati mau dekat sama Tuhan. Mau cinta sama Tuhan. Lalu mau meningkat dalam penyembahan, rasakan kebesaran Tuhan. Rasakan kedahsyatan sifat-sifat Tuhan. Kalau engkau melihat Tuhan secara supernatural, lewat penglihatan mimpi atau saudara mendapatkan penglihatan dengan mata terbuka, puji Tuhan, engkau bisa makin dalam di dalam menyembah. Tapi cinta kasihmu karena engkau sudah mengalami kasih Tuhan. Dalam hatimu sudah dijamah oleh kasih Tuhan. Sudah dilembutkan. Engkau akan punya hati menyembah. Kalau engkau mau menyembah lebih lagi, tunduk, makin rendah. Makin mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Seperti perempuan yang datang mengurapi kaki Yesus. Dia menangis di bawah kaki Yesus. Air matanya menetes. Membasahi kakinya Yesus. Lalu dia seka dengan rambutnya. Perempuan itu menaruh dirinya di bawah Yesus. Lalu dia ambil minyak wangi yang mahal harganya. Dipecahkan. Dituang di kaki Yesus. Cinta kasihnya kepada Tuhan. Saudara, milikilah hati menyembah. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami mau punya hati menyembah. Ampunilah kalau kami selama ini cinta terhadap diri sendiri atau mencintai dunia. Ampunilah kalau kami sibuk dengan urusan-urusan hidup, tapi lupa untuk dekat sama Tuhan. Prinsip Alkitab tetap sama. Mendekat kepada Tuhan, Engkau akan mendekat kepada kami.
Kalau kami mencari Engkau Tuhan, Engkau akan mencari kami. Tapi sering kami tidak ingat sama Tuhan. Alkitab memberikan satu prinsip yang penting buat saudara. Setiap kali engkau menyembah, sebetulnya di belakang itu semua, Tuhan mau dekat denganmu. Minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau engkau punya hati hancur sama Tuhan, engkau akan lebih dahsyat lagi penyembahanmu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ada orang yang lutut tempurungnya cacat, Tuhan sembuhkan saat ini oleh Roh Kudus. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Mari sembah sama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Saudara masing-masing berdoa. Sekarang berdoa minta Tuhan tarik engkau dekat kepada Tuhan. Biar itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Sehingga kau punya hati penyembah. Mendekat kepada Tuhan. Itu hati penyembahan yang paling dasar. Minta sama Tuhan secara pribadi. Roh Kudus, anak-anakmu minta, dengarkan. Berikan mereka, kami semua, hamba-Mu juga, hati yang tiap saat ingin dekat kepada Tuhan. Ingin mendekat kepadamu di atas segala urusan kami.
Di atas cinta kami kepada apapun, biar Engkau nomor satu. Engkau istimewa Tuhan. Kasih-Mu besar, keajaiban-Mu luar biasa. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu biar kami rasakan, sehingga makin hari hati kami makin menyembah. Kami merenungkan kasih Tuhan yang ajaib. Kami merenungkan kasih setia yang tak berubah. Rahmat Tuhan yang baru setiap kali, tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kami mengenang akan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan dalam hidup kami. Biar kami ingat kami punya Tuhan yang mengasihi kami dan kami menyembah Engkau. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dengan hati menyembah masing-masing. Nyanyikan sekali lagi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi. Segenap hidupku persembahkan. Sekarang berdoa, Roh Kudus, Kau jamah setiap hati, berikan, impartasikan kasih karunia-Mu, anugerah hati menyembah, mendekat kepada Tuhan, merendahkan diri untuk mencintai Tuhan, merindukan Engkau, untuk mengalami kebesaran Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kesetiaan Tuhan, mendapati bahwa Engkau itu adalah Allah yang penuh kasih kepada anak-anak-Mu. Supaya hati penyembahan kami lebih dekat, seperti perempuan yang memecahkan buli-buli pualam. Dia merasakan kasih Tuhan sehingga hatinya menyembah luar biasa. Dan berikan kepada kami semua pengalaman kasih yang istimewa ini Tuhan, sehingga kami punya hati penyembahan. Saudara berdoa, minta supaya Roh Kudus mengaruniakan lebih dalam lagi hati menyembah. Dengan saudara menundukkan diri di dalam firman Tuhan, ikut perkataan firman Tuhan, dan saudara menjadi orang-orang yang meletakkan segala-galanya di bawah kaki Kristus. Dan engkau seluruh hidupmu, ibadahmu adalah satu bakti kepada Tuhan, karena cintamu kepada Tuhan. Roh Kudus, mari jamah setiap hati jemaat. Ada orang yang pinggangnya sebelah kiri sakit, disembuhkan. Ada yang tangan pergelangannya sakit, disembuhkan. Sakit lambung juga disembuhkan. Haleluya. Terus kuasa Roh Kudus. Ada yang lengannya sebelah kiri sakit, disembuhkan. Terima kasih. Ada yang mati separuh tubuhnya. Kau gerakkan tubuhmu, sekarang sudah bisa bergerak. Puji Tuhan, bukan saya tapi Roh Kudus yang bekerja menyembuhkan engkau. Terus terimalah kuasa kesembuhan itu dalam nama Yesus. Dengan hati percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada orang yang sakit kepala, sakitnya lekit sekali. Tuhan sembuhkan engkau. Terpuji nama Yesus. Mari saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami hardik roh-roh jahat yang membuat sakit. Pergi kau. Dalam nama Yesus, keluar kau iblis yang membuat sakit penyakit. Seperti Ayub dibuat sakit oleh iblis. Maka kami hardik setan yang membuat sakit itu. Pergi. Dalam nama Yesus. Dan terimalah oleh nama Yesus Kristus engkau disembuhkan. Bukan saya tapi nama Yesus yang menyembuhkan engkau. Demi nama Yesus Kristus engkau sudah disembuhkan. Tubuhmu dibebaskan oleh nama Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Ada yang punggung belakang di sini sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang tenggorokannya sakit, Tuhan sembuhkan. Lehernya belakang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Ada orang yang matanya selalu ada hitam-hitam kalau melihat, tapi sekarang kau sudah sembuh. Lihat, dunia begitu indah.
Ucapkan syukur kepada Tuhan. Saksikan kepada orang lain bahwa Tuhan mengasihi engkau dan engkau akan bertumbuh dalam hati menyembah. Ada orang yang pinggang belakang di sini, agak di belakang di sini sakit, disembuhkan. Sampai ke atas engkau sakit sekali, Tuhan sudah sembuhkan engkau. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit diri, kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Bagikan langit yang membentang. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Masih ada orang yang disembuhkan, ada yang biasanya sebelah kiri sakit, juga engkau kakinya sakit, Tuhan sembuhkan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dan engkau diangkat sebagai anak-anak Tuhan yang suka menyembah, yang suka mendekat kepada Tuhan, yang mengalami kasih setia Tuhan tak ada habis-habisnya, dan engkau diperbarui dalam penyembahan hari lepas hari. Dan engkau menjadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Puji nama Yesus. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terupdate seputar gereja Cross Harvest untuk Anda. Inspiring Devotion adalah sebuah pendalaman Alkitab di mana kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Anda bisa bergabung bersama kami setiap hari Selasa jam 7 malam. Bagi Anda remaja atau pemuda, setiap Sabtu, Anda bisa bergabung bersama kami dalam online youth service setiap Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, Anda bisa menghubungi hotline gereja berikut ini.
Mari ajak anak-anak kita untuk mengikuti ibadah Children Ministry setiap hari Minggu jam 11 siang, supaya anak-anak kita mengenal firman Tuhan sedini mungkin. Sunday Celebration. Ibadah online ini diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Mari siapkan waktu kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Tidak lupa kami mengajak jemaat untuk mengikuti sosial media kita. Follow Instagram kita di @chc_serpong dan YouTube CHC_serpong. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng supaya jemaat bisa mendapatkan notifikasi setiap acara kami. Untuk Facebook, Anda juga bisa add friend di akun Johannes Lili Susanto supaya Anda dapat mengikuti ibadah online setiap minggunya. Saya Farah Lado, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.